Seorang anak laki-laki bernama Raka dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendiri di halaman belakang rumah, membaca buku atau mengamati burung dari kejauhan. Suatu hari, saat liburan sekolah, Raka diajak keluarganya berkunjung ke desa kakeknya yang terletak di kaki gunung. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang kerap diselimuti kabut tebal, terutama saat pagi dan sore hari. Pada suatu sore, Raka merasa bosan di dalam rumah dan memutuskan untuk berjalan-jalan, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Ia membawa sebuah buku catatan kecil dan pensil, berniat menggambar dedaunan dan burung yang mungkin ia temui. Tapi tanpa ia sadari, kabut mulai turun perlahan, menyelimuti pepohonan dan menutupi jalan pulang. Raka mencoba berbalik, namun semua tampak sama. Ia tersesat, panik mulai merayap di dadanya. Suara hutan yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam. Ia duduk di akar pohon besar, menahan tangis sambil memeluk buku catatannya. Saat itulah, dari balik kabut, muncul seekor burung hantu berwarna emas. Bulunya berkilau lembut diterpa cahaya redup senja. Matanya menatap Raka dengan tajam namun tidak mengancam. Burung itu hinggap di dahan renda dan mengeluarkan suara lembut seolah memanggil. Raka berdiri pelan. Burung hantu itu terbang sebentar, lalu hinggap kembali di dahan lain, tidak terlalu jauh, seakan memberi isyarat untuk diikuti. Raka merasa anehnya tenang. Ia mengikuti burung itu, yang setiap kali terbang, menunggu sebentar sebelum melanjutkan. Begitu terus hingga mereka tiba di sebuah jalan setapak yang tampak familiar. Raka mengenali batu besar di sisi jalan. Ia tahu ia hampir sampai rumah kakeknya. Namun sebelum sempat mengucap terima kasih, burung hantu itu terbang tinggi dan menghilang di balik pepohonan. Saat Raka tiba di halaman rumah, ia disambut peluk hangat ibunya yang panik mencarinya kemana-mana. Tapi saat ia bercerita soal burung hantu emas, tidak ada yang percaya. Bahkan kakeknya hanya tersenyum sambil berkata, "Mungkin itu hanya bayanganmu, Raka." Tapi malam itu, saat Raka menulis di buku catatannya, ia menemukan sehelai bulu emas terselip di antara halaman. Cerita belum berakhir. Keesokan paginya, saat kabut masih tipis dan embun belum mengering, Raka merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke hutan. Bukan suara, tapi semacam tarikan halus dari dalam dadanya, seperti janji yang belum tuntas. Pagi itu Raka melangkah pelan keluar rumah, memastikan tak seorang pun melihatnya. Ia menyelipkan buku catatannya ke dalam saku jaket dan membawa senter kecil walau hari masih terang. Kabut pagi membuat semuanya redup. Hutan yang kemarin sempat membuatnya takut, kini justru terasa akrab, seolah memanggilnya kembali. Ia mengikuti jalan yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, langkahnya lebih tenang. Ia tidak tahu apa yang ia cari, hanya mengikuti perasaan aneh di dalam dirinya. Ketika tiba di tempat di mana ia pertama kali melihat burung hantu emas, ia berhenti. Tak ada apa-apa hening, kabut mengembang lembut di antara pepohonan. Raka membuka buku catatannya, dan bulu emas itu masih ada di sana. Saat jari-jarinya menyentuh bulu itu, ia merasakan sensasi hangat menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara lembut seperti desir angin, namun lebih terarah, seperti bisikan. Ikuti cahaya. Raka menoleh ke segala arah, tapi tidak melihat apapun, hingga matanya menangkap kilau samar jauh di balik pepohonan. Sebuah cahaya keemasan, berdenyut pelan seperti nafas. Ia melangkah menuju cahaya itu, menyusuri jalur sempit yang bahkan tidak terlihat seperti jalan. Di antara akar dan semak, sinar itu semakin jelas. Dan saat ia mendekat, Raka tertegun. Di sebuah cekungan tanah yang dikelilingi batu dan pohon tinggi, terdapat semacam altar alami yang ditumbuhi bunga liar dan lumut. Di tengahnya, burung hantu emas berdiri tegak di atas batu besar. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di sekeliling burung itu, tampak makhluk-makhluk lain. Bukan binatang biasa, melainkan hewan-hewan dengan warna dan cahaya yang tak pernah dilihat Raka sebelumnya. Seekor rusa dengan tanduk yang berpendar lembut, rubah kecil dengan ekor bercahaya, dan kupu-kupu yang meninggalkan jejak cahaya biru saat terbang. Burung hantu emas menatap Raka lalu, seolah mengerti bahwa anak itu tidak takut. Ia membuka sayapnya lebar. Dari bawah sayap itu, muncul cahaya yang lebih terang, membentuk lingkaran samar di tanah. Raka melangkah masuk ke dalam lingkaran itu tanpa ragu. Dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah.
Ia tak lagi berada di hutan. Langit di atasnya berwarna ungu tua, dipenuhi bintang meskipun waktu belum malam. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi, dan suara-suara lembut seperti nyanyian bergema di udara. Raka berada di tempat yang tidak masuk akal, tapi terasa nyata dan damai. Burung hantu emas muncul kembali di atas batu, tapi kali ini, ia berbicara. Suaranya bergema langsung di dalam pikiran Raka. Engkau telah menemukan jalan, tapi ini baru awalnya, bukan akhirnya. Raka menelan ludah. Apa maksudnya? Kau dipilih untuk melihat, dan kelak membimbing. Dunia ini membutuhkan penjaga, dan kau sudah membuka mata. Sebelum Raka sempat bertanya lebih lanjut, cahaya di sekeliling mulai redup. Burung hantu emas menatapnya sekali lagi, lalu mengepakkan sayap dan menghilang dalam cahaya putih yang membutakan. Dan saat Raka membuka mata kembali, ia sudah berada di hutan seperti semula. Kabut telah menghilang, dan matahari pagi menembus celah dedaunan dengan lembut. Ia berdiri sendirian di tempat yang sama, namun cekungan tanah dengan altar, dan makhluk-makhluk bercahaya itu telah lenyap. Seakan semua itu hanya mimpi. Tapi bulu emas di tangannya masih ada, dan anehnya, sekarang bulu itu menyala pelan hangat, berdenyut seperti jantung. Ia pulang tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak saat itu, Raka berubah. Ia masih pendiam, tapi matanya jadi lebih tajam, lebih penuh perhatian. Ia mulai sering ke hutan, mencatat perubahan angin, pertumbuhan tanaman, suara-suara yang hanya ia yang bisa dengar. Dan yang paling aneh, hewan-hewan liar di sekitar desa seolah tak takut padanya. Seekor kijang pernah mendekat cukup dekat untuk dijangkau tangannya. Burung-burung bersarang dekat jendela kamarnya. Dan malam hari, jika ia terjaga, kadang ia mendengar suara sayap lembut dan berirama. Beberapa bulan kemudian, desa mengalami kekeringan parah. Sungai yang biasa mengalir deras mendadak surut, dan sumur-sumur mulai kering. Penduduk panik, dan beberapa mulai menyalahkan hal-hal gaib. Tapi malam itu, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, burung hantu emas muncul kembali, bertengger di ranting kering. Ada luka di tanah ini, katanya. Bukan karena waktu, tapi karena dilupakan. Raka terbangun dengan sebuah peta terbayang jelas di pikirannya. Ia langsung mengambil buku catatannya dan menggambar jalur sungai, lalu menandai titik tertentu di hutan yang selama ini tak pernah dijamah. Esoknya, ia meyakinkan kakeknya dan beberapa pemuda desa untuk mengikutinya ke tempat itu. Mereka berjalan jauh hingga mencapai sebuah sumber mata air kecil yang tersumbat reruntuhan, batu dan ranting kering. Setelah dibersihkan, air mulai mengalir kembali. Dalam hitungan hari, aliran sungai pulih dan sumur kembali penuh. Penduduk desa bersorak, memuji keberanian dan insting Raka. Tapi hanya ia yang tahu siapa yang membimbingnya. Hari-hari berlalu menjadi musim, dan musim menjadi tahun. Raka tumbuh, tak lagi sekadar anak pendiam yang menyendiri di tepi desa. Ia menjadi sosok yang dihormati, dikenal sebagai anak hutan, oleh penduduk desa dan bahkan oleh mereka yang datang dari jauh, hanya untuk mendengar kisahnya. Namun, Raka tak pernah menyukai sorotan. Ia tetap menulis diam-diam, mencatat bisikan alam, menyimpan semua pertandai yang ia rasakan dalam halaman-halaman bukunya. Ia memang bertemu dengan penjaga lain, seorang gadis dari desa lain yang juga pernah tersesat dan dipandu oleh seekor serigala hitam bermata biru. Mereka berbicara dalam diam, memahami dunia yang sama meski tak banyak bicara. Tapi ia juga bertemu dengan yang bukan penjaga orang-orang, yang datang dengan niat mengeksploitasi hutan, memburu hewan langka, menggali tanah untuk emas. Sampai akhirnya, pada suatu malam, kabut kembali turun sangat tebal. Lebih tebal dari malam-malam biasa. Suara hutan mendadak senyap, dan di tengah kesunyian itu, Raka melihatnya lagi burung hantu emas, lebih besar dari sebelumnya, berdiri di puncak pohon mati, yang berdiri sendiri di tengah padang rumput. Di belakangnya, bintang-bintang berputar seakan waktu itu sendiri, sedang bernafas. Kau sudah menjaganya dengan baik, suara itu mengalir tenang. Tapi waktumu di sini selesai. Raka menunduk, ia tahu. Alam sudah memilih penjaga baru. Gadis bermata biru itu sudah siap menggantikannya. Apa aku akan melupakan semuanya? Tidak, jawab burung hantu emas, karena ini bukan akhir, hanya bab yang berganti. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan rumah Raka kosong. Buku-bukunya tertata rapi di meja. Bulu emas diletakkan di atas halaman terakhir catatannya. Tak ada jejak kemana ia pergi. Tapi saat malam turun,
dan kabut menari di antara pepohonan. Kadang-kadang terdengar suara langkah ringan, dan suara sayap yang mengepak pelan di langit gelap. Dan setiap kali seorang anak tersesat di hutan, mereka bilang, burung hantu bercahaya akan muncul, menuntun mereka pulang. Karena Raka anak pendiam yang pernah hilang, tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat di mana ia berasam, di antara kabut, pohon, dan cahaya. Penjaga yang tak terlihat, tapi selalu ada.